Nih, sorry. Nah, waktu pertemuan kemarin kan kita sudah belajar ya tentang translasi, kemudian refleksi, kemudian dilatasi sama rotasi. Ibu juga sudah janjikan bahwa hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang transformasi kurva dan komposisi dari transformasi seperti itu ya. Jadi untuk hari ini insya Allah kita selesai membahas tentang bab 4 ini, transformasi geometri. Nah, untuk minggu depan kita sudah mulai masuk PTS seperti itu. Jadi, untuk nilai dari bab 4 ini kayaknya Ibu lihatnya dari tugas aja. Tugas yang kemarin bisa, terus hari ini kasih tugas gak ya? Ya, lihat nanti aja lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan transformasi kurva. Nah, transformasi kurva di sini adalah yaitu adalah 4 jenis yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, yaitu tentang translasi, refleksi, dilatasi sama rotasi seperti itu. Nah, tapi yang ditransformasinya bukan berupa titik. Kalau kemarin-kemarin kan kita belajarnya transformasi sebuah titik ya. Nah, sekarang kita akan mentransformasi sebuah kurva. Nah, tapi kita harus tahu nih, kurva itu apa, ya enggak? Kurva itu adalah kumpulan titik-titik berkoordinat yang tak berhingga, banyaknya ada berapa, kayak gitu. Contohnya, Ibu punya gambar kurva yang ini nih, ya. Ini salah satu contoh dari kurva. Nah, tadi Ibu bilang bahwa kurva itu adalah kumpulan titik-titik, betul. Jadi kumpulan yang bergaris ini, maksudnya yang digambar seperti ini, dia tuh adalah kumpulan titik-titik, ya nggak sih? Mereka itu berhimpit, seperti itu. Nah, jadi saking banyaknya titik-titik yang berhimpit, mereka itu tidak bisa dihitung banyaknya ada berapa, seperti itu. Ya, makanya dia itu banyaknya tak berhingga, kayak gitu ya. Nah, kemudian hari ini kita kan membahas transformasi sebuah kurva. Nah, jadi di sini transformasi sebuah kurva itu sama aja dengan kita ingin mentransformasi semua titik yang ada di kurva. Mau titik sini, titik sini, titik sini, kita transformasi semuanya. Kayak gitu. Tapi Bu, masalahnya kalau semua titik sama kita ditransformasi berarti ribet banget dong ngerjainnya. Jadi lama dong ngerjainnya karena kan titiknya ada banyak banget. Kayak gitu kan logikanya ya. Nah, jadi karena saking banyaknya titik yang ada di kurva ini, kita ambilnya secara umum aja cara ngerjainnya itu. Jadi cara ngerjainnya adalah kita ambil titiknya X, Y aja biasa. Bukan berupa angka, bukan 1,2, bukan 3,4, bukan. Tapi kita ambil X, Y biasa gitu ya. Kemudian sama kita transformasikan seperti biasa, seperti itu. Jadi ini ada ada pengerjaannya bisa pakai cara yang ini, yang pertama, atau lewat cara panah ya. Kemudian bisa juga melalui cara matriks kayak gitu ya. Nah, untuk cara yang pertama itu kita ambil dulu X, Y seperti biasa. Kemudian X, Y-nya sama kita transformasikan. Transformasi itu bisa translasi, refleksi, dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian dapatlah hasilnya, hasil pemetaannya seperti apa. Dapatlah itu namanya X-aksen, Y-aksen, seperti itu. Kemudian langkah kedua, ubah bentuk X-aksen, Y-aksen dalam bentuk fx menjadi X sama dengan. Pokoknya intinya gini ya, udah ditransformasi, dia kan namanya jadi X-aksen, Y-aksen ya. Nah, kita ubah dari X-aksen sama dengan menjadi X sama dengan, begitupun Y-aksennya berubah menjadi Y sama dengan, seperti itu. Atau misalkan dalam bentuk matriks nih. Kalau dalam bentuk matriks, itu X-aksen, Y-aksen kan biasanya si X-nya dikali matriks, ya nggak sih? Nah, nanti sama kita tuker. Kita tuh butuhnya X sama Y gitu. X sama Y-nya itu rumusnya adalah M inverse dikali dengan X-aksen, Y-aksen. Aduh, sorry. Mana sih? Nah, kayak gitu. Ya udah gitu kan substitusi X dan Y ke persamaan kurva. Ini kan sebenarnya kalau dari segi langkah-langkah hanya teori ya. Nah, sekarang Ibu coba ya ke contohnya. Contoh soalnya. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Nah, jadi kemarin kan kita sudah belajar 4 transformasi ya. Translasi, refleksi, dilatasi, sama rotasi. Nah, sama Ibu di sini udah Ibu rangkum dalam bentuk tabel ya. Yaitu pemetaannya kayak apa. Kemudian dalam matriksnya penulisannya seperti apa. Nah, jadi ini yang perlu kalian hafal sebenarnya. Cuman kalau misalkan belum hafal, nggak apa-apa.
masih ada waktu gitu kan ya untuk maksudnya mengerjakan soal-soal tentang transformasi ini kayak gitu. Nah, nanti tabelnya sama kita pakai nih sesuai dengan soalnya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, contoh soalnya kayak gini, perhatikan baik-baik. Oke, nanti aja ya, Sarifudin. Nah, sekarang contohnya. Garis, nih ada garis nih Ibu. Garis dengan persamaannya 5x tambah 2y kurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini namanya kurvanya kayak gitu. Kurva itu bentuknya berupa persamaan ya. Mau persamaan kuadrat, mau persamaan garis. Apapun itu bentuknya, nanti ini yang akan kita transformasi. Nah, sekarang garis dengan persamaannya ini, jadi kita nggak usah ini dulu ya, nggak usah pusing dulu melihat persamaannya ya. Nah, intinya adalah garis direfleksi oleh sumbu Y. Kalau direfleksi oleh sumbu Y, dilanjutin dulu, ini dicoret aja. Bayangan hasil transformasi tersebut, persamaannya jadi apa? Jadi maksud dari soal nomor 1 ini, kita punya kurva dengan persamaan ini ya, sama kita mau direfleksi terhadap sumbu Y. Nah, nanti hasil dari garis tersebut yang sudah direfleksi, ntar persamaannya jadi berubah, ya nggak sih? Begitupun titik nih, kalau titik udah direfleksi kan bayangannya koordinatnya berubah, ya nggak? Nah, persamaan ini juga sama, persamaan suatu kurva juga setelah direfleksi pasti berubah gitu. Nah, kita cari persamaan yang barunya itu apa? Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, oke. Nah, sekarang bagaimana Bu cara menjawabnya? Nah, cara menjawabnya Ibu mau menunjukkan 2 cara ya. Bisa pakai cara biasa, bisa pakai cara matriks ya. Nah, nanti kalian opsional lah, pilih antara 2 ini mending yang mana, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke soal. Ada garis, kemudian direfleksi oleh sumbu Y. Lihat di tabel. Refleksi terhadap sumbu Y, berarti rumusnya yang mana kira-kira? Yang ini ya. Refleksi terhadap sumbu Y berarti yang ini nih. Kalau terhadap sumbu Y berarti apa? Dari XY berubah jadi apa? Min X sama Y. Kayak gitu ya. Nah, baru kita kerjain coba nih ya. Nah, caranya gimana pertama-tama? Pertama-tama kalian ambil dulu X, Y. Itu langkah paling pertama ya. Kemudian X, Y sama kita mau direfleksi. Refleksi itu mirror kan terhadap sumbu Y. Kalau refleksi terhadap sumbu Y, prinsipnya gimana? Y-nya tetap, X-nya berubah jadi min, ya nggak sih? Nah, beres transformasinya seperti itu, tapi belum selesai ngerjainnya. Nah, kenapa belum selesai? Nah, inilah yang disebut sebagai X-aksen, ini disebut sebagai Y-aksen, seperti itu ya. Nah, baru kita tulis, maka X-aksennya berapa nih? Min X, ya kan? Y-aksennya sama dengan Y, seperti itu. Nah, terus apa lagi, Bu? Nah, di langkah selanjutnya, kita jangan menulisnya dalam bentuk X-aksen sama dengan, tapi harus dalam bentuk X sama dengan, kayak gitu. Tapi melalui persamaan yang udah kita punya, ya. Nah, gimana caranya, Bu? Caranya gini. Yang pertama dulu, kita punya X-aksen sama dengan min X. Kita ubah menjadi X sama dengan, kayak gitu. Ya, kalau ingin mengubah X sama dengan, sementara ini kan masih min X, berarti harus dikali apa? Kali sama min lagi. Nah, betul. Kali sama min ya. Kalau kali sama min berarti ini jadi apa? Min X aksen, gitu kan ya? Ini jadi apa? Yang kanan? Jadi X. Betul nggak sampai sini? Betul ya? Oke. Sekarang kalau yang ini Y aksen sama dengan Y. Oh, ini mah udah betul. Udah bentuk Y doang ya. Berarti Y-nya sama dengan Y aksen, kayak gitu. Nah, ini Ibu nulisnya jangan gini deh. Ini Ibu tulisnya jadi X sama dengan min X aksen. Min X aksen seperti itu. Nah, inilah yang akan kita pakai seperti itu. Nah, terus dipakainya kemana, Bu? Dipakainya itu, nah, dikotakin sama Ibu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya nih, Ibu udah bikin template-nya. Substitusi kepersamaan yang ada di soal. 5x plus 2y min 2 sama dengan 0.
Ibu tulis dulu soalnya ya. Apa ini teh? 5x plus 2y min 2. 5x plus 2y min 2 sama dengan 0. Nah, x-nya sama y-nya kita ganti dengan yang ada di sini, gitu. Ya. Nah, berarti jadi apa nih? Berarti 5 dikali x-nya berubah jadi apa ini teh? Min x aksen ditambah 2 dikali y-nya berubah jadi y aksen gitu ya. Min 2 sama dengan 0. Baru ini jadi apa? Min 5 x aksen ditambah 2 y aksen dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, udah gitu gimana lagi, Bu? Nah, di sini kita kasih catatan. Kita hilangkan aksennya. Sekarang hilangkan aksennya. Kalau hilangkan aksennya berarti jadi persamaan biasa lagi ya. Nah, berarti jadi apa nih? Min 5x gitu kan? Ditambah 2y dikurangi 2 sama dengan 0. Udah. Nah, ini jawabannya seperti itu ya. Nah, jadi berarti persamaan bayangannya itu yaitu yang ini. Maka persamaan bayangannya itu adalah min 5x plus 2y min 2 sama dengan 0. Jadi sebenarnya kalau kalian sampai sini tuh udah selesai sebenarnya. Cuman nanti kalau di pilihan ganda nggak ada penulisannya dalam bentuk aksen kayak gitu. Makanya aksennya sama ibu dihapus-hapusin aja dari yang terakhir ini kayak gitu. Paham ya sampai sini? Paham? Oke. Nanti kalau misalkan masih belum paham di ini lagi di replay lagi aja sama ibu kan udah di ini udah direkam. Nah, sekarang gimana Bu kalau caranya cara matriks? Nah, kalau pakai cara matriks berarti kita lihat matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Yang mana matriksnya? Yang ini kan? Ya. Berarti min 1, 0, 0, 1 kayak gitu. Nah, terus kita ambil XY sama ya. Nah, tulis berarti X aksen Y aksen itu sama dengan tadi itu apa? 1, 0, 0, 1. Yang negatifnya yang min 1 ya. Nah, ini matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau misalkan lupa, lihat lagi aja nih yang ini. Sorry. Yang ini ya. Sumbu Y yang ini kan? Yang ini ya. Sama ya, min 1, 0, tuh kan? 0, 1, kayak gitu. Nah, terus, penulisannya gini nih. X aksen Y aksen sama dengan matriks M dikali dengan XY. Tapi tetap prinsipnya kita mau nyari XY, bukan X aksen Y aksen. Makanya sama ibu ini ditukar. Tadi rumusnya apa nih? Lihat lagi nih. Rumusnya ini jadi inverse nih. Lihat. Berarti XY sama dengan M inverse dikali X aksen Y aksen. Berarti nanti kita mau cari inverse nih. Berarti XY itu sama dengan min 1, 0, 0, 1 di inverse, ya kan? Dikalikan dengan X aksen Y aksen. Paham sampai sini? Jadi ini sama ini tukar tempat ya. Tukar tempat mereka, tapi nanti matriksnya berubah jadi inverse. Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah menginverskan matriksnya dulu. Masih ingat inverse matrik? Apa rumusnya? 1 per determinan. Lihat ya. 1 per determinan dikali sama adjoint. Ini rumus A inverse ya. Masih ingat gak ini? Nanti dipakai lagi ternyata inverse-nya. Kayak gitu ya. Determinan apa rumusnya? Ini kali ini. Min 1 kali 1 berapa? Min 1 dikurangi 0 kali 0. Kayak gitu ya. Berapa? 0. Dikali sama adjoint. Adjoint itu ini tukar tempat. Berarti jadi apa? 1. Ini jadi min 1 ya. Ini jadi apa? Negatif 0, ini juga negatif gitu ya, dikalikan X aksen, Y aksen, kayak gitu. Nah, baru hitung 1 per min 1 dikurangi 0 berapa? Min 1 ya. 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan X aksen, Y aksen, kayak gitu ya. Kalau 1 bagi min 1 berapa? Min 1.
1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan X aksen, Y aksen, kayak gitu. Nah, ini kita punya min 1 dikali seluruh matriks yang ada di sini. Elemennya, sorry. Itu jadi apa nih? Ini jadi min 1, ya. Min 1 kali 0, 0. Min 1 kali 0, 0. Min 1 kali min 1, 1. Kalikan dengan X aksen, Y aksen, kayak gitu, ya. Baru dapet, nah ini perkalian matriks. Nanti kita isi 2 ini, ya. Ini baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 1, ya. Berarti min 1 kali X berapa? Min X aksen, 0 kali Y aksen, 0 gitu ya. Kayak gitu. Sekarang ini, baris 2, kolom 1, kayak gitu. Yang ini ya. 0 kali X aksen, 0 ditambah 1 kali Y aksen berapa? Y aksen. Berarti ini dapat hasil akhirnya adalah min X aksen, Y aksen. Gitu ya. Terus ini tuh siapa tadi teh? XY. Udah mirip belum dengan yang ini? Waduh. Ini udah mirip belum dengan ini? Udah ya? Ya nggak? Nah, udah gitu substitusi lagi. Ya udahlah, kelihatan ya. Kalian juga bisa memilih mana cara yang lebih cepat. Kemudian substitusi ke soal, ke persamaan yang di soal, substitusinya yang ini ya. 5x plus 2y 5x plus 2y min 2 sama dengan 0. Ganti nih sama x-nya berubah jadi apa? Yang ini kan? Min x aksen. Sama caranya. Min x aksen ditambah 2 dikali y aksen ya. Y aksen min 2 sama dengan 0. Berarti min 5x aksen plus 2y aksen min 2 sama dengan 0. Ilangin aksennya. Min 5x plus 2y min 2 sama dengan 0. Gitu. Sama ya? Coba Ibu mau tanya, mending cara yang kiri atau cara yang kanan? Yang kiri. Yang biasa Bu. Kiri. Yang kiri atau Bu? Kenapa gak ada yang gitu? Lebih cepat yang kiri kan ya. Nah, Ibu juga memang kalau refleksi ya, kalau Ibu boleh saran, refleksi itu emang paling cepat pakai cara yang ini. Kalau pakai cara yang matriks lama gitu ya. Jadi kita bisa pakai cara yang matriks itu biasanya kalau kurvanya mau dirotasi, biasanya seperti itu ya. Nah, paham ya sampai sini ya? Begitupun transformasi yang lainnya. Jadi pada prinsipnya mah kalian kalau bisa pakai cara yang biasa dulu aja gitu ya. Nah, tadi gimana langkah-langkahnya Bu? Pertama, ambil XY dulu ya. Kemudian lihat rumusnya. Kalau di soal mintanya refleksi sumbu Y, berarti rumus refleksi terhadap sumbu Y apa? Udah gitu langkah selanjutnya kita dikasih label. Ini X aksennya, ini Y aksennya, baru kita tulis di sini ya. Udah X aksen Y aksennya dapat berapa? Baru kita tuker jadi X sama dengan apa? Y sama dengan apa? Kayak gitu. Nah, yang kita pakai yang ini gitu untuk disubstitusi ke persamaan yang ada di soal kayak gitu ya. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Boleh. Siapa? Ahlifa, Bu. Ahlifa. Kenapa Ahlifa? Ini Bu, kan rumus yang terhadap sumbu Y itu dari X, Y jadi minus X, Y. Iya. Ini. Kalau misalnya, iya Bu, kalau misalnya di soalnya kan persamaannya 5X tambah 2Y min 2 sama dengan 0. Kalau kan itu udah ada X sama Y-nya Bu. Iya. Kalau misalnya minus X-nya langsung ditambahin ke 5X-nya boleh nggak Bu? Tanpa dihitung gitu. Kalau 5X-nya apa tadi? Kalau 5X-nya langsung ditambahin minus. Jadi Oh. soalnya kan hasilnya itu sama kayak ada Oh gitu ya. minusnya aja. Kalau kayak gitu bisa nggak Bu tanpa dihitung dulu? Gimana ya? Boleh sih kalau ini sebenarnya boleh, tapi khusus kalau refleksinya terhadap sumbu Y ya. Oh, oke Bu. Kayak gitu. Soalnya nanti kalau misalkan untuk transformasi yang lain itu nggak bisa pakai cara yang gitu. Kayak gitu loh. Ya. Betul Ahlifa, bisa sebenarnya cara cepetnya kayak gitu, cuman harus hati-hati aja gitu ya.
Baik, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. ya. Nah, boleh sebenarnya ini ternyata Bu setelah ditransformasi itu yang Y mah tetap sama aja gitu ya. Tapi yang membedakan itu adalah X sama min X-nya kayak gitu. Berarti tinggal ganti aja Bu yang ini. Boleh sebenarnya kayak gitu. Cuman perlu hati-hati aja karena itu hanya berlaku untuk refleksi terhadap sumbu Y kayak gitu loh ya. Kalau misalkan soalnya tentang translasi, kalau soalnya tentang translasi berarti kan bentukannya kayak gini ya. Nah, kita nggak bisa pakai yang ini, nggak bisa. Karena kita harus ubah dulu nih ke dalam bentuk X sama dengan, Y sama dengan, kayak gitu. Ya, oke. Nanti dicobalah. Di sini Ibu gak kasih latihan soal dulu sih. Nah, kita langsung ke pembahasan komposisi transformasi. Ya, oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Coba, Ibu ingin tanya dulu, sok. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke subbab yang terakhir, yaitu tentang komposisi transformasi. Kalau komposisi transformasi, kita dulu sama kayak belajar komposisi fungsi. Jadi ada dua fungsi ini. Si fungsinya dikerjain 2 kali, kayak gitu. Ya, nah begitupun transformasi. Jadi kita punya sebuah titik atau sebuah kurva. Kemudian kita lakukan transformasinya bisa 2 kali, bisa 3 kali, bahkan lebih dari itu. Ya, cuman biasanya yang dipelajari sekarang-sekarang yang nggak usah banyak-banyak, cukup 2 kali transformasi. Jadi nanti kita punya titik X, Y ceritanya ya. Titik X, Y itu sama Ibu mau ditransformasi oleh T1. Katakanlah T1 itu bisa refleksi, bisa apalagi sih bisa rotasi dan seterusnya bisa dilatasi kayak gitu ya. Nah, dapatlah hasil akhirnya kan X aksen, Y aksen ya, setelah ditransformasi oleh T1. Kemudian sama Ibu dilanjutin nih, si yang titik terakhir ini, sama Ibu dilanjutin ditransformasi lagi. Misalkan oleh T2. T2 itu bisa keempat yang tadi lah, bisa translasi, refleksi, dilatasi, rotasi, bisa itu. Dapatlah hasil akhirnya, kayak gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana hasil dari akhirnya kayak gitu. Yang ditanyain biasanya X double aksen, Y double aksen, biasanya seperti itu, ya. Nah, itu untuk penulisan pakai panah ya. Yang gampang itu yang cepat nulisnya. Nah, tapi kalau misalkan dalam bentuk matriks ya, kalau dalam bentuk matriks kita perhatikan baik-baik seperti ini. Nah, misalkan Ibu punya transformasi pertama nama matriksnya M1 ya. Kemudian transformasi yang kedua namanya M2 kayak gitu ya. Nah, jadi gimana kalau kita mau ngerjain T1 dulu? Si titik tersebut kita transformasikan oleh T1, kemudian dilanjutkan oleh T2. Itu penulisannya dari kanan ke kiri ya. Jadi M1 dulu dengan M2 gitu ya. Jadi nulisnya dari kanan ke kiri M1, kemudian M2. Kalau ada 3 berarti M3 dan M4 dan seterusnya seperti itu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham? Nah, jadi dalam matriks penulisannya itu adalah X aksen Y aksen itu perkalian XY dengan M1 dulu. Kalau udah dapat hasilnya nanti dikalikan dengan M2 kayak gitu ya. Jadi kalau komposisi transformasi penulisan matriksnya itu ditulis dari kanan ke kiri pada intinya gitu. Jangan sampai ketuker. Jadi jangan sampai kita nulis M1 M2 itu salah ya. Gitu. Oke, nah bisa dilanjutkan ya. Nah, sekarang ini ada soal. Soalnya yang pertama tentang titik nih ya. Ada, gini nih, tentukan, kita baca bareng-bareng. Tentukan bayangan titik 2, negatif 3, kemudian direfleksi dulu oleh garis X sama dengan 2. Ini yang pertama, berarti ini transformasi yang ke-1 ya. Kemudian dilanjutkan refleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X ini namanya T2-nya kayak gitu. Bisa ya sampai sini ya? Jadi kuncinya kita udah tahu T1-nya siapa, T2-nya siapa. Nah, sekarang kita lihat rumusnya gitu. T1 dulu yang dikerjain kayak gitu ya. Nah, sekarang Ibu tulis dulu kalau cara biasa berarti pakai panah kan? Berarti tulis dulu titiknya apa? 2, negatif 3 kayak gitu ya. 2, negatif 3 sama Ibu mau direfleksi oleh garis X sama dengan 2. Kalau refleksi oleh garis X sama dengan 2, ini kan garisnya X sama dengan sesuatu ya, X sama dengan A. Coba lihat di rumus yang mana. Waduh, jauh. Ya udah nggak apa-apa.
X sama dengan A. Kira-kira mana rumusnya nih? Refleksi ya pakainya. Refleksi terhadap X sama dengan A. Berarti yang ini nih. Ya. Kita ambil aja yuk. Nah, misalkan Ibu ambil si rumusnya di Kopas. Nah, yang ini. Untuk disimpan di halaman sana ya. Di sini. Mana sih? Di mana ya? Di sini aja deh. Biar. Nah, gitu ya. Nah, katanya rumusnya gini. Kalau dicerminkan terhadap X sama dengan berapa di soalnya? X sama dengan 2 ya? Itu kan A-nya 2 tuh. Berarti hasilnya adalah 2 dikali sama siapa? A-nya 2 kan? Dikurangi dengan X-nya. X-nya berapa? 2 gitu. Koma, Y-nya tetap gitu. Min 3 gitu ya. Atau kita hitung dulu nih. Yang di ke bawah aja nggak apa-apa lah. 2 kali 2 berapa? 4 ya. 4 kurang 2 berapa? 2, negatif 3. Ternyata tetap nggak apa-apa. Gitu. Nah, hasil akhirnya ternyata 2,-3. Kemudian dilanjutkan oleh transformasi yang kedua, yaitu pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X masih ingat nggak? X-nya tetap, Y-nya jadi negatif gitu ya. Berarti X-nya jadi berapa? 2 tetap ya. Y-nya jadi berapa? Nah, betul. Jadi positif 3. Udah deh jawabannya segini. 2,3 gitu. Ya, paham sampai sini? Paham, oke. Gitu ya. Ternyata pendek ya kalau refleksi. Jadi kuncinya apa? Kuncinya kita harus hafal rumus yang ada di tabel gitu. Nanti sama Ibu dikasihkan ke kalian ya. Nah, terus ada cara matriks. Kalau cara matriks ingat. X aksen Y aksen, berarti nulisnya ingat kayak membaca Quran. Berarti titik awalnya siapa tadi teh? 2,-3 ya. 2,-3 dikalikan dengan matriks. Matriks yang pertama T1 itu adalah refleksi. Aduh. Sangat tidak recommended sih kayaknya. Tuh kan. Yaudah ini mah gak usah dikerjain deh kalau titik mah. Panjang deh ini mah. Maksudnya yang ini gak usah lah ya. Gak usah ya. Soalnya lumayan kalau refleksi terhadap X sama dengan 2 penulisan matriksnya ya agak lama. Yaudah kita pakainya yang ini aja gitu ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Jadi pada intinya kalau tentang refleksi itu ya, kalau refleksi itu Ibu lebih menyarankan kalian pakai cara panah aja kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, nah sekarang kurva nih. Sekarang Ibu punya kurva X min 3Y plus 2 sama dengan 0. Terus Ibu cerminkan terhadap sumbu X. Ya. Cerminkan terhadap sumbu X berarti ini T1-nya. Ya. Lalu dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini T2-nya gitu ya. Nah, coba pakai cara biasa dulu. Kalau pakai cara biasa, berarti kita tulis dulu. Oh gini nih, ini kan kurva ya. Kalau kurva itu langkah pertama itu kita siapa? Ambil X, Y gitu ya. Kalau kurva mah X, Y aja yang ditransformasi. Gak usah sembarang titik, gak usah. Jadi X, Y yang pertama dicerminkannya terhadap apa? Sumbu X. Kalau dicerminin terhadap sumbu X berarti X-nya tetap Y-nya jadi negatif. Berarti apa ini? X, min Y. Itu ya? Kayak gitu. Nah, terus apa lagi? Terus dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X yang mana, Bu? Itu gampang kalau Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X, itu tinggal ditukar tuh lihat nih ya. X, Y jadi Y, X kayak gitu. Tukar tempat aja prinsipnya gitu ya. Nah, berarti kalau yang ini juga tukar tempat. Yang mana tukar tempatnya? Bukan yang ini. Tapi yang terakhir. Ya, paham sampai sini? Paham. Jadi yang tukar tempat itu yang ini. Berarti jadi apa ini? Min Y, min Y, X betul kayak gitu. Ya.
Nah, jadi setelah dicerminkan terhadap Y sama dengan X, yang ini yang kita cerminkan, bukan yang ini. Ya, gitu. Nah, baru dapatlah X aksennya siapa. Ini X aksen, tetap ya. Ini Y aksen, seperti itu. Nah, terus udah gitu apa lagi? Udah gitu, coba sama kita dituliskan. Maka, yang pertama, kita punya X aksennya siapa? Min Y. Terus Y aksennya sama dengan X, seperti itu. Ya, paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, terus Paham, Bu. udah gitu, apa Bu langkah selanjutnya? Ingat, yang kita inginkan itu bukan dalam bentuk X aksen sama dengan atau Y aksen sama dengan. Tapi harus kita tuker nih, jadi X sama dengan apa? Y sama dengan apa, kayak gitu. Tapi melalui dua persamaan ini ya. Nah, jadi dari dua persamaan ini, karena X aksen sama dengan min Y, berarti kita bisa dapat Y, ya nggak sih? Dikali aja negatif tadi sama kayak tadi ya. Kalau dikali negatif berarti jadi apa ini? Berarti Y sama dengan apa? Nah, sama dengan min X aksen. Tapi kalau X ini sama dengan Y aksen, kayak gitu. Ya, jadi bertukar ya. X-nya sama dengan Y aksen, Y-nya sama dengan min X aksen. Jadi bakal ada kemungkinan seperti ini. Seperti itu ya. Jadi bertukar tempat, kok X-nya jadi di X aksen, kayak gitu. Nggak apa-apa. Nah, maka udah gitu langkah selanjutnya yang ini. Substitusi ke persamaan yang ada di soal. Tulis dulu persamaan di soal. X min 3Y plus 2 sama dengan 0. Kayak gitu ya. Masukin X-nya jadi apa? Yang ini. Ya. Berarti ini jadi Y aksen dikurangi 3 dikali Y-nya berubah jadi apa? Min X aksen ditambah sama 2 sama dengan 0. Berarti ini Y aksen, min kali min jadi plus ya. 3X aksen plus 2 sama dengan 0. Jadi setelah substitusi dari sini ya, kalian boleh menghilangkan aksennya kayak gitu. Berarti apa? Y plus 3X plus 2 sama dengan 0 kayak gitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Jadi paling nanti kalau di soal kayaknya Ibu gak akan ngasih yang susah-susah sih. Paling yang kayak gini aja. Komposisinya 2 pencerminan seperti itulah untuk PAS ya. Gak akan yang rotasi atau apa. Gak akan. Insya Allah ya. Nah, gimana Bu kalau cara matriks? Nah, kalau cara matriks sama nih. Berarti X aksen Y aksen sama dengan, tulis dulu, ini XY dikalikan dengan matriks pertama. Matriks pertama itu adalah transformasi yang pertama. Apa? Pencerminan terhadap sumbu X ya. Pencerminan terhadap sumbu X, gimana Bu matriksnya? Kalau sumbu X itu X-nya tetap, Y-nya negatif ya. Kayak gitu kan? Kayak gitu. Nah, kemudian matriks yang kedua, kalau kalian udah hafal nih, ini kalau udah hafal aja ya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Matriksnya seperti apa? Identitas tapi kebalik gitu. 0, 1, 1, 0. Kayak gitu. Ya. Nah, udah gitu baru kalian gimanain Bu habis ini? Kalian kerjain dulu perkalian 2 matriks ini. Kayak gitu. Gampangnya seperti itu ya. X aksen, Y aksen. Ini kaliin dulu sama kalian. Gimana ngaliinnya? Berarti kalian isi ini. 1, 2, 3, 4. Aduh. Ribet gak kira-kira ini? Ribet nggak? Lumayan ya. Ya udah Ibu kerjain dulu. Ini baris 1 kolom 1 nih. Baris 1 kolom 1. 0 kali 1 0. 1 kali 0 0. Berarti 0 tambah 0 0 kayak gitu ya. Sekarang yang ini. Ini baris 2. Baris 1 kolom 2 ya. Baris 1 kolom 2. 0 kali 0, 1 kali min 1. 0 kali 0 kan 0. 1 kali min 1 berapa? Min 1. Berarti ini min 1. Kayak gitu.
ya. Terus yang inian. Ini baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1. 1 kali 1, 1. 0 kali 0, 0. Berarti jumlahin jadi apa? 1, kayak gitu ya. Terus yang inian baris 2 kolom 2. Baris 2 kolom 2. 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0 kali min 1 berapa? 0. Kayak gitu. Nah, ini kalau mau kaliin dulu aja nggak apa-apa lah. 0 kali X berapa? 0 min 1 kali Y min Y ya. Ditambah min Y. Boleh. 1 kali X, X. 0 kali Y, 0. Kayak gitu ya. Ini X aksen, Y aksen. Jadi nggak pakai inverse yang ini boleh, nggak apa-apa ya. X aksen, Y aksen sama dengan 0 tambah min Y berarti min Y. Ini jadi X kayak gitu ya. Udah deh. Sama kan, mirip ya dengan yang ini ya nggak sih? X aksen Y aksen sama dengan min Y X. X aksen Y aksen sama dengan min Y X. Sama ya. Nanti dibalik lagi sama kalian ke sini. Kayak gitu. Bisa sampai sini? Ntar ke sini udah gitu. Ya, mirip ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Ada yang bertanya nggak? Dari IPS 3, ada yang ingin bertanya nggak? Mawar, mana? Tidak, Bu. Tidak? Susah nggak? Susah tidak? Susah, Bu. Susah ya? Nanti kayaknya di PAS itu ada 2 soal ya. 2 soal tentang komposisi transformasi. Jadi kalian nanti hafalin aja contoh yang ada di sini gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, kalian mau nyobain ini? Latihan aja ya, coba ya. Mau? Nah, tapi untuk ngerjain soal, Ibu lebih menyarankannya ya pakai salah satu cara aja. Jadi kan ini Ibu dari tadi ngasihnya dua cara ya. Nah, kalian pakai cara yang paling cepat aja, yang kira-kira enak yang mana, kayak gitu. Ya. Oke, sekarang kayaknya untuk tugasnya menyusul aja palingnya kayak gitu ya. Atau sekarang aja sih Ibu tuh, nanti aja deh. Nanti sama Ibu diketikkan aja lah, soalnya ini lagi ngerekam juga ya. Nah, mungkin hari ini dicukupkan saja, karena kita sudah selesai. Nah, ada yang ingin bertanya dulu nggak, Sok, sebelum ditutup